Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai organ ekskresi. Nah, sebelumnya kan kalian sudah tahu tuh organ ekskresi ada 4. Kalau misalnya disingkat, organ ekskresi itu ada, ibu singkat namanya pa, gi, ku, li, hat. Apa sih pagi kulihat? Paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Jadi organ ekskresi itu ada 4. Paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Hari ini kita akan belajar mengenai organ kulit sebagai organ ekskresi. Nah, ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh. Nah, kalau misalnya di kulit, proses pengeluaran hasil zat sisa metabolisme tubuh itu bagaimana sih? Nah, pertama-tama, ketika kalian sedang melakukan aktivitas, misalnya nih berlari, pasti kalian akan mengeluarkan keringat dan tubuh pasti akan merasakan suhunya meningkat. Ya nggak sih? Ya dong. Nah, bagaimana sih pengeluaran keringat itu sendiri terjadi? Sebelumnya kita harus tahu dulu kulit itu bisa menghasilkan keringat, ya. Nah, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian kulit itu juga bisa mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, di dalam kulit manusia itu banyak sekali nih jaringannya. Ada banyak juga lapisannya yang membuat tubuh bisa bertahan baik di saat cuaca panas ataupun di saat cuaca yang dingin. Nah, kalau misalnya cuacanya panas, secara otomatis tubuh juga akan ikut panas. Saat itu pembuluh darah akan melakukan atau mengalami namanya dilatasi atau pelebaran. Bagaimanakah mekanismenya? Mari kita lihat. Pertama-tama, ketika tubuh melakukan gerak atau aktivitas, nah, gerak atau aktivitas ini memerlukan namanya energi. Ya, memerlukan energi. Nah, apabila energi dihasilkan, maka suhu tubuh juga akan meningkat atau naik. Jika suhu tubuh meningkat atau naik, maka akan memberikan rangsangan atau impuls kepada hipotalamus, yaitu di bagian otak. Nah, nanti di bagian hipotalamus ini sebagai pengendali suhu tubuh akan ada saraf yang menerima rangsang yang disebut dengan saraf simpatik. Nah, saraf simpatik tersebut ada di sumsum tulang belakang. Ya. Nah, saraf inilah yang akan mengendalikan pelebaran pembuluh darah. Dan juga saraf ini akan merangsang untuk mengaktifkan kelenjar keringat. Ketika tadi sudah sampai ke saraf simpatik untuk melebarkan pembuluh darah, ketika terjadi suhu panas, maka yang terjadi adalah pembuluh darah yang ada di kulit akan mengalami pelebaran atau namanya dilatasi. Dengan melebarnya pembuluh darah, maka akan ada banyaknya darah yang mengalir pada pembuluh darah tersebut. Dengan cepatnya darah yang mengalir pada pembuluh darah tersebut menyebabkan suhu yang ada dalam tubuh akan dibawa ke kulit. Panas dari dalam tubuh ini akan disampaikan ke kelenjar keringat untuk dibuang bersama keringat panasnya. Dengan demikian, suhu tubuh akan menurun. Nah, proses ini disebut dengan adaptasi. Bagaimana? Nah, prosesnya namanya adaptasi. Dengan suhu yang panas, kemudian
dengan proses adaptasi kita melakukan atau mengalami pelebaran pembuluh darah menyebabkan kulit kita akan berwarna lebih merah karena melebarnya pembuluh darah. Kan kalian sering tuh melihat ya ketika kalian berolahraga mukanya jadi merah ya, walaupun di dalam ruangan. Nah, itu yang menyebabkan mukamu menjadi merah adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, sebaliknya apabila cuacanya dingin bagaimana? Nah, kalau misalnya cuacanya dingin, sama saraf pada hipotalamus, yaitu namanya kebalikannya, saraf parasimpatik akan memperkecil pembuluh darah untuk menghemat suhu nih dalam tubuh ya. Kan tubuh kita harus tetap hangat. Bagaimana kalau misalnya cuacanya dingin? Pembuluh darah akan dipersempit menjadi lebih kecil, sehingga aliran darahnya pun akan semakin sedikit, sehingga menyebabkan kelenjar keringat ini tidak aktif lagi, sehingga tidak menghasilkan keringat. Nah, kalau misalnya cuacanya dingin, maka nanti yang akan tampak pada tubuh kita adalah kulitnya akan berwarna lebih pucat. Benar ya? Nah, kulit sebagai organ ekskresi, apa saja sih yang diekskresikan atau dikeluarkan? Yang pertama adalah urea. Oke? Yang kedua adalah garam. Ada yang pernah cicip keringat belum? Rasanya gimana ya? Agak asin ya? Kemudian asam. Kemudian ada amonia. Nah, keempatnya ini adalah hasil dari metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Apabila tidak dikeluarkan maka akan menyebabkan berbagai gangguan, ya. Nah, kalau misalnya cuacanya dingin tadi bagaimana? Kan kita tidak berkeringat, maka pengeluaran zat sisa demikian akan dikeluarkan melalui organ ekskresi berikutnya, yaitu adalah ginjal, melalui hasilnya adalah urin. Baik, sampai sini dulu organ ekskresi kulit. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga kalian paham dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.